Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rafiqah hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tulis akhir mata kuliah General Business Environment yang diampu oleh Profesor Dr. Jugianto Hartono, MBA, AK, CMA, mengenai analisis faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Tama Renoraya Tbk. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun akan meningkatkan kebutuhan kesehatan masyarakat. Program BPJS juga meningkatkan kebutuhan masyarakat akan layanan dan produk kesehatan. Namun saat ini alat kesehatan di Indonesia masih didominasi oleh impor, di mana pangsa impor menguasai pangsa pasar 90%. Kemandirian alat kesehatan juga sangat diperlukan apalagi, saat adanya krisis seperti sekarang, wabah COVID-19. Adanya krisis mengakibatkan, ketidakstabilan supply chain global. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan atau negara bergantung dengan negara lain mengenai alat, bahan, komponen, produk, dan lain sebagainya, maka akan sangat sulit ketika menghadapi krisis. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian di bidang kesehatan melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Hal ini guna meningkatkan daya saing industri kesehatan dan juga meningkatkan kemandirian, eee, meng meningkatkan kemandirian, kemudian untuk mengurangi impor dan juga menambah substitusi impor. Pertumbuhan industri yang juga didukung oleh pemerintah, maka akan, meningkatkan daya saing industri tersebut. Oleh karena itu perlu diantisipasi oleh perusahaan. Analisis faktor lingkungan eksternal juga diperlukan untuk melihat peluang dan ancaman dari, masing-masing lingkungan dan untuk digunakan oleh perusahaan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Masuk ke profil perusahaan, di sini saya memilih PT Itama Ronoraya Tbk, sebagai objek penelitian saya. PT Itama Ronoraya Tbk adalah distributor alat kesehatan di Indonesia yang memulai bisnisnya pada tahun 2002. Perseroan memiliki moto High Tech Solution for Medical Device and Supplies, di mana Perseroan berkomitmen untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas, terstandarisasi, dan juga aman. Perseroan saat ini menjalin kerjasama dengan para prinsipalnya, yaitu produsen yang, produknya didistribusikan oleh Perseroan dan juga para pelanggan. Mayoritas pelanggan Perseroan saat ini berasal dari instansi pemerintah, beberapa dari swasta namun masih sedikit. Kemudian, Perseroan melakukan IPO pada tanggal, 15 Oktober 2019. Adapun visinya adalah menjadi distributor alat kesehatan yang dinamis, yang berkomitmen untuk melayani konsumen dengan pelayanan yang prima dan produk berkualitas tinggi secara konsisten. Adapun misinya adalah konsisten dan profesional dalam melayani pelanggan, berfokus kepada kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan secara tepat waktu, dan senantiasa mendistribusikan produk-produk yang berkualitas tinggi. Saat ini, Perseroan, mendistribusikan produk-produk dari beberapa prinsipal yang berasal dari luar negeri dan juga dalam negeri. Kemudian masuk ke lingkungan ekonomi, isunya adalah adanya laju pertumbuhan negatif sebesar 5,32% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini adalah dampak dari COVID-19 di mana pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang akhirnya berdampak pada penurunan tingkat konsumsi dan investasi di masyarakat. Kemudian pertumbuhan PDB menurut pengeluaran juga mengalami penurunan hampir di seluruh komponen, kecuali komponen konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan, positif sebesar 22,32%. Hal ini masih terkait dengan COVID-19 di mana pemerintah mengeluarkan stimulus-stimulus melalui kebijakan, fiskal yang dikeluarkan yang berfokus pada sektor kesehatan, menjaga daya beli masyarakat, dan juga menjaga keberlangsungan dunia usaha. Ekspor dan impor juga mengalami penurunan. Hal ini juga dampak dari COVID-19 di mana adanya pembatasan aktivitas masyarakat menjadikan penurunan, aktivitas kunjungan, antar negara dan juga penurunan, distribusi impor dan ekspor.
Adapun implikasinya bagi perseroan adalah, adanya naiknya permintaan dapat digunakan oleh, perseroan untuk melebarkan segmen pelanggan ke segmen swasta, kemudian adanya kebijakan lockdown di ranah, global dan domestik juga perlu diperhatikan mengingat perseroan adalah perusahaan yang bergerak di distribusi, kemudian perseroan perlu mewaspadai adanya ancaman yang datang ketika kondisi sudah berlangsung normal, seperti resiko penurunan anggaran belanja pemerintah dan juga penurunan permintaan dalam negeri. Kemudian masuk ke lingkungan demografi, isunya adalah jumlah penduduk Indonesia yang bertambah tiap tahunnya walaupun laju pertumbuhannya mengalami penurunan. Kemudian Indonesia saat ini mengalami bonus demografi di mana jumlah usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Adapun implikasinya bagi perseroan adalah, peningkatan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan oleh perseroan untuk meningkatkan, distribusi produknya, karena perseroan harus mampu menjaga ketersediaan barang di pasar. Adapun, seiring dengan, pertumbuhan bisnis perseroan, maka bonus demografi dapat membantu perseroan untuk menyerap tenaga kerja yang produktif, kemudian banyaknya tenaga kerja yang unskilled dapat diatasi dengan memberlakukan training-training, karyawan dan juga sertifikasi dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke lingkungan domestik, jadi ada beberapa perizinan yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha, khususnya distributor alat kesehatan Indonesia. Yang pertama ada NPWP, kemudian ada NIB, kemudian ada sertifikasi CDAKB dan juga surat izin PAK. Adapun saat ini perseroan telah baik menerapkan perizinan-perizinan yang berlaku. Saat ini perseroan telah mengantongi izin seperti NIB, NPWP, surat izin PAK, dan juga CDAKB. Hal ini membuahkan hasil di mana perseroan saat ini dipercaya oleh pemerintah untuk pengadaan produk alat kesehatan di instansi pemerintah. Kemudian masuk ke hukum internasional, jadi di sini ada beberapa regulasi dan juga perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Yang pertama ada ASEAN Framework Agreement on Service atau AFAS. Jadi perjanjian AFAS ini menghapus hambatan antar negara ASEAN yang fokus pada 5 sektor. Salah satunya adalah sektor kesehatan. Kemudian ada Mutual Recognition Arrangement atau MRA. Jadi di sini adalah sertifikasi profesi yang harus dipenuhi ketika kita ingin bekerja di negara ASEAN. Kemudian ada Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement atau EPA. Jadi kalau misalkan di EPA ini adalah, pemberlakuan tarif 0% untuk produk alat kesehatan yang ingin diekspor ke Jepang. Kemudian ada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Jadi kalau misalkan di CEPA ini ada pemberlakuan tarif 0% untuk beberapa produk kesehatan, ada 38 produk alat kesehatan, Indonesia yang ketika ingin diekspor ke Australia. Kemudian ada kebijakan dari WHO mengenai penggunaan auto-desirable syringe, yang dikeluarkan pada Februari 2019 dan juga sertifikasi Performance, Quality and Safety World Health Organization atau PQS WHO. Adapun implikasinya bagi perseroan adalah terhapusnya hambatan antar negara dapat digunakan oleh perseroan untuk mengekspor produk-produk alat kesehatan dari Indonesia ke luar negeri. Produk unggulan perseroan OneCheck saat ini telah tersertifikasi PQS WHO, oleh karena itu akan lebih mudah bagi perseroan untuk mengekspor produk OneCheck. Untuk menghadapi ancaman yang muncul, maka dapat dilakukan dengan menjaga hubungan baik dengan para prinsipal dan juga pelanggan. Kemudian masuk ke lingkungan pemerintahan. Jadi kalau misalkan di lingkungan pemerintah di sektor kesehatan itu saya menyoroti ada 2 isu. Yang pertama ada BPJS. Nah seperti yang kita tahu BPJS ini mengalami defisit tiap tahunnya. Nah hal ini akan mengakibatkan adanya penunggakan pembayaran dari pemerintah ke, fasilitas kesehatan yang terafiliasi. Kemudian adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan dan meningkatkan daya saing industri di industri kesehatan melalui Inpres nomor 6 tahun 2016, Permenkes nomor 17 tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015 mengenai Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional atau RIPIN pada tahun 2015 sampai 2035. BPJS ini akan memberikan peluang, yakni peningkatan jumlah peserta tiap tahunnya akan meningkatkan jumlah kebutuhan kesehatan di masyarakat. Kemudian adanya defisit BPJS juga memberikan ancaman bagi perseroan karena nantinya akan terjadi keterlambatan pembayaran bagi Fasiankes yang terafiliasi dengan perseroan. Adapun kebijakan pemerintah memberikan peluang, yakni peluang pertumbuhan industri
dan juga akan memberikan ancaman yakni masuknya pesaing baru. Oleh karena itu, penting bagi perseroan untuk dapat memaksimalkan sumber dayanya dan kapabilitasnya untuk dapat tetap bersaing di pasar. Kemudian masuk ke lingkungan politik, stabilitas politik terjadi selama setahun terakhir, namun di penghujung tahun muncul kontroversi RUU Omnibus Law. RUU Omnibus Law akan berdampak pada ketenagakerjaan dan juga kesehatan karena jika perusahaan itu melakukan outsourcing, kemudian melakukan PHK secara tiba-tiba, maka akan berdampak pada peserta BPJS itu tidak dapat membayar iuran. Adapun implikasinya bagi perusahaan adalah kontroversi RUU Omnibus Law akan menimbulkan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Peluangnya adalah adanya kemudahan pengurusan perizinan birokrasi jika RUU Omnibus Law dicapai. Kemudian ancaman yang datang dari instabilitas politik. Saat ini beberapa prinsipal perusahaan perseroan merupakan produsen yang berasal dari luar negeri. Adanya instabilitas politik yang terjadi, maka akan terjadi ketidakseimbangan pada operasi perusahaan karena hubungan antar negara akan terhambat. Kemudian perseroan juga harus mengantisipasi adanya keterlambatan pembayaran dari peserta BPJS karena secara tidak langsung saat ini perseroan melayani mayoritas dari pelanggan instansi pemerintah. Kemudian masuk ke lingkungan sosial budaya, keragaman budaya juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi layanan dan produk kesehatan. Ada 3 perilaku yang condong di masyarakat Indonesia, yaitu mengobati sendiri, rawat jalan, dan juga rawat inap. Nah, di mengobati sendiri ini juga ada 2 preferensi yang tersedia di pasar, yakni menggunakan obat tradisional seperti balsem, koyo, minyak-minyak, dan lain sebagainya, dan juga menggunakan obat modern yang tersedia di apotik. Adapun implikasinya bagi perseroan adalah banyaknya preferensi produk yang tersedia di pasar memungkinkan kecenderungan masyarakat untuk beralih ke produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, perseroan dapat mengembangkan kerjasama dengan produsen prinsipal untuk berinovasi, mengembangkan produk baru dengan mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dan juga memanfaatkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian masuk ke dalam lingkungan alam, yakni adanya pengelolaan limbah medis yang belum optimal, karena limbah medis per hari itu jumlahnya mencapai 296,86 ton, sedangkan yang bisa dikelola per hari hanya 168,8 ton. Nah, ini dikarenakan oleh apa? Karena jumlah rumah sakit dari ribuan rumah sakit hanya 63 rumah sakit yang memiliki inseminator sendiri. Kemudian dari pihak swasta juga hanya baru ada 6 perusahaan yang bergerak di jasa pengelolaan limbah di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini masih banyak jumlah limbah medis Indonesia yang belum terolah. Adapun implikasinya adalah adanya peluang untuk masuk ke industri jasa pengelolaan limbah dapat dipertimbangkan oleh perseroan untuk menjadikan strategi jangka panjang untuk melakukan diversifikasi portofolio bisnisnya. Masuk ke dalam lingkungan teknologi. Yang pertama ada potensi bisnis digital di Indonesia yang sangat besar sekali, kemudian ada disrupsi kesehatan digital, ada transformasi digital Kemenkes RI. Hal ini menunjukkan adanya adopsi teknologi di berbagai bidang kesehatan, baik sistem informasi maupun produk. Akan tetapi, data menunjukkan pada tahun 2018 alat kesehatan berteknologi tinggi 100% masih produk impor. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan rencana pengembangan industri yang tujuannya, goals-nya pada tahun 2035 adalah Indonesia sudah dapat memproduksi produk kesehatan berteknologi menengah dan tinggi. Adapun implikasinya pada perusahaan adalah saat ini perusahaan harus secepatnya mengembangkan sistem informasi terintegrasi melalui integrated supply chain dan juga bekerja sama dengan para prinsipal untuk mengembangkan produk baru, yaitu produk alat kesehatan berteknologi menengah dan tinggi. Adapun kesimpulannya adalah dari 9 lingkungan eksternal yang telah dipaparkan akan mempengaruhi perusahaan terutama pada bagian peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal tersebut. Sarannya adalah mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif, memberikan pelatihan karyawan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perseroan, dan mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi portofolio bisnis pada strategi jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.